Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ya, yaitu si tukang makan guys. Bagaimana kabar sobat semuanya? Semoga selalu sehat ya, dimanapun berada. Jadi kali ini kita akan bahas tentang USB adapter WiFi ya, fungsinya, kegunaannya, dan bagaimana cara pemakaiannya ya. Terus yang bagus itu yang kayak gimana, kayak kita bahas aja. Yang pertama fungsinya ini yaitu untuk penangkap WiFi. Biasanya komputer kan tidak bisa nangkap sinyal WiFi. Nah, pakai ini jadi bisa internetan ya. Lalu kalau misalkan dipakai buat laptop bisa ya. Misalkan laptopnya WiFi-nya bermasalah atau lemah, bisa memakai ini. Untuk Windows 7 ini drivernya harus diinstal, di dalamnya sudah ada driver. Untuk Windows 10 tanpa driver ya, jadi tinggal colok langsung fungsi seperti itu teman-teman ya. Ini eh, yang saya contohkan banyak tipenya ya, dan ini masing-masingnya kecepatannya berbeda juga ya, nanti kita akan bahas juga. Nah, ini yang pertama, ini ada merek TP-Link ya, ini sangat familiar banget ya, merek yang lumayan terkenal di Indonesia. Kita akan bahas ya, yang bagus itu yang kayak gimana ya. Jadi pertanyaannya, yang bukan yang bagus itu yang mana ya, tapi yang cepat itu yang mana, kayak gitu. Kalau yang bagus kan semuanya bagus karena baru ya, tapi yang cepat ini dilihat dari kecepatan atau up to Mbps-nya ya. Kalau ini kan 300 Mbps speednya, itu up to-nya maksimalnya bisa menjangkau kecepatan internet di 300 Mbps. Nah, kalau yang ini dia mampunya menampung kecepatan internet 150 Mbps per detik ya, kecepatan internetnya teman-teman. Nah, tapi kan untuk kecepatan internet itu kan beda-beda. Ada yang memakai, palingnya kalau pemakaian WiFi di rumah ya, paling per detiknya itu ya kecepatannya 2 MB, paling gede juga 8 MB. Jadi teman-teman pakai yang 150 MB aja sudah cukup ya. Nah, ini perbedaannya, dia ada antenanya ya. Jadi kalau misalkan USB WiFi dibandingin misalkan USB WiFi tanpa antena dan yang ada antenanya, jelas lebih kuat yang ada antenanya ya. Maksudnya jangkauannya lebih luas kayak gitu. Nah, ada lagi dari merek D-Link teman-teman. Ini berkecepatan atau bisa menampung kecepatan internet 150 Mbps ya. Ini sama dengan TP-Link yang ada antenanya ya, namun ini tidak ada antenanya yang D-Link teman-teman, makanya dia harganya lebih murah. Terus ada lagi dari ProLink teman-teman. Nah, ini ProLink ya, tidak ada antenanya, namun dia bentuknya lebih simple ya, kayak dongle mouse kayak gitu, tidak ada tutupnya. Nah, ini juga kecepatannya 150 Mbps. Terus ada lagi ProLink yang bisa menampung kecepatan 650 Mbps. Nah, jadi kalau misalkan ada pertanyaan, lebih baik pilih yang mana mas, yang Mbps nya besar apa yang ada antenanya? Kalau menurut saya sih mending yang ada antenanya meskipun 150 Mbps. Karena apa? Karena kecepatan internet di rumah atau di sekolah ya, paling besar itu ya per detiknya 10 Mbps. Jadi 150 Mbps juga kan sudah melebihi kayak gitu ya. Kayak gitu teman-teman. Nah, ini 150 Mbps merek Totolink ya. Dia ada antenanya. Kayak gitu teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang misalkan beli di online kayak gitu, saya sarankan teman-teman belinya yang bermerek ya. Kalau di online banyak banget yang murah, sekisaran harga 20 atau 30 ribu ya, yang tidak bermerek itu nggak awet ya, ataupun tidak resmi, jadi berbahaya juga untuk keamanan data, keamanan
sistem kita lah ya, data kita lah ya. Ya infonya sih kalau misalkan yang nggak resmi itu takutnya gitu data kita dibobol, takutnya kayak gitu, khawatir saja ya. Nah ini made in China ya, Totolink, tapi ini lumayan bagus juga, jangkauannya juga luas ya karena emang sudah ada antenanya teman-teman. Terus ini ada TP-Link, dia sudah ada antenanya juga. Terus ini kita lihat buatan mana ini ya, sama kayaknya ya, buatan Cina juga nih. Nah kalau ini sama ya, buatan Cina, cuma kalau untuk merek ya lebih familiar TP-Link ya, maksudnya di toko ini tuh lebih lakunya TP-Link teman-teman. Terus ada mana, Totolink ini dia made in apa ya, made in Thailand kalau nggak salah ya, atau Taiwan gitu. Terus ada lagi D-Link ini made in Taiwan juga ya, made in Cina ya, made in Cina juga. Nah lalu mana made in Indonesia? Nggak ada ya, ini made in Cina, terus Taiwan, terus Filipina ya. Untuk supportnya ini bisa untuk Windows 7, Windows 8, Windows 10 ataupun Windows 11 teman-teman ya. Nah jadi untuk teman-teman yang laptop atau PC-nya menggunakan Windows 7 bisa, Windows 8 bisa, Windows 10 ataupun Windows 11 bisa ya, ini fungsi. Nah untuk teman-teman yang laptop atau PC-nya masih menggunakan Windows 7, ini di dalamnya kan ada driver kaset kecil ya, ini harus diinstal dulu. Tetapi untuk Windows 10 atau Windows 11 tanpa diinstal driver pun USB-nya langsung fungsi ya, ketika dicolok langsung bisa digunakan. Seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman pilih yang mana, tadi saya sudah jelaskan ya. Untuk besar kemampuan menampung kecepatan sih tidak terlalu penting, yang penting itu jangkauannya, luasnya ya, seperti itu. Oke lah teman-teman ya, mungkin info receh banget tapi semoga bermanfaat ya. Cukup sekian, terima kasih sudah mampir, sudah hadir ya. Oke lah teman-teman, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.